Baik, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, saya percaya bukan kebetulan kita hadir di tempat ini, amin. Saya percaya semua orang yang datang beribadah kepada Tuhan tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa dia identitas dia sebagai orang Kristen. Tapi minimal, saudara, setiap firman yang keluar, setiap firman yang kita dengar, itu menjadi cermin. Firman Tuhan yang kita dengar, Alkitab yang kita baca itu menjadi cermin untuk diri kita, saudara. Bukan untuk orang lain, saudara. Cermin untuk diri kita, saudara. Nah, pagi hari ini, saudara, saya rindu kita mulai bercermin masing-masing, saudara. Tidak usah senggol kiri kanan, tidak usah lihat suamimu, istrimu, tetanggamu, sampingmu. Cerminlah dirimu sendiri. Oke? Cerminlah dirimu sendiri. Nah, hari ini saya mau bicara tentang hati, saudara. Setelah saya pelajari dan saya perhatikan, ternyata di hati manusia itu ada dua bilik, saudara. Ada bilik putih dan bilik hitam, saudara. Ada bilik berkat dan ada bilik yang mendatangkan kutuk, saudara. Nah, kita ini ada di mana, saudara? Berapa persentase yang baik di dalam hati kita dan berapa persentase yang buruk dalam diri kita, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan, setiap kali kita ucap, saudara bisa perhatikan setiap kali apa yang keluar dari bibir saudara, itu mencerminkan dari hati saudara, saudara. Kita kali bilang begini, puji Tuhan, haleluya, kau diberkati Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar, saya percaya itu sumbernya dari dalam hati, saudara. Amin. Amin. Saya sangat percaya karena Alkitab bilang yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati, saudara. Jadi kalau kita dengar ada keluar bahasa-bahasa yang kurang benar, saudara, kita bisa menilai dan kita bisa mengukur bahwa seberapa besar persentase firman di dalam hidupnya, di dalam hatinya, saudara. Nah, hari ini kita koreksi, saudara. Kita koreksi hati kita masing-masing. Supaya apa? Sederhana. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita yang menyebut anak Tuhan, kita yang menyebut diri murid Tuhan, kita yang menyebut ahli waris kerajaan surga, sudahkah perkataan kita mewakili apa yang kita miliki itu, saudara? Nah, seringkali tidak. Apalagi zaman sekarang, zaman waktu-waktu ini, zaman pilkada, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang ada di Facebook, saudara. Waduh, dorang punya mulut, dorang punya omong, saudara. Ini anak Tuhan. Ngorok saja keluar firman, saudara. Tapi yang keluar itu cacian, caci maki, saudara. Seolah-olah pemimpin kau, saudara bisa bayangkan. Kalau pemimpin kita aja sudah tidak dihargai, saudara. Bagaimana nanti? Bagaimana orang biasa, saudara? Saudara, semua yang keluar dari bibir dasarnya dari hati. Saya lihat aduh. Masa tidak ada yang baik? Saudara, saya tidak sedang mempromosikan karena saya bukan tim apa-apa. Tapi saya mau beritahu gini, yang keluar dari bibirmu itu keluar dari hatimu, saudara. Tapi seringkali kita bilang begini kan, tidak. Dia pu mulut sah, tapi dia pu hati baik, saudara. Betul? Seringkali kita bilang begitu, sawan dia papai. Dia pu mulut memang begitu, dia pu mulut, aduh, tapi dia pu hati baik. Nah, untuk perkataan ini, saudara, apa kata firman? Apa kata firman? Mari kita buka Injil Lukas, Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Seringkali kita dengar gitu kan? Kalau kita ngomong, kita bergaul, itu mama tuh dia mulut. Sonde mama, dia mulut memang begitu, dia mulut sah. Dia pu hati sonde, dia pu hati baik. Bapak-bapak juga begitu kan? Dia tahu, tidak bapak ya, dia itu, aduh, beta kenal dia, nah dia pu hati begitu tulus. Dia pu mulut sah, Tapi yang keluar dari dia punya mulut, bikin orang makan hati, nah. Sonde dia begitu, tapi dia pu hati baik. Kita bilang begini, Injil Matius pasal yang ke-12 bilang ayat 34 bilang, sudah dapat? Sudah?
Kalau sudah saya lihat di sini, ini mungkin Alkitab lupa di mana kok. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34. Dengarkan saya baik-baik. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Perhatikan baik-baik. Karena yang diucapkan mulut. Perhatikan baik-baik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari penderahannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari apa? Perbendaharaan hatinya. Jadi kalau kita dengar bilang begini, mama dia punya mulut sah, bapak dia punya mulut sah, adek dia punya mulut sah, dia punya hati tidak. Ini bohong. Karena kita bilang yang keluar dari mulut sumbernya di hati. Perhatikan saudara. Perhatikan saudara. Saudara, gampang dititeni. Gampang dilihat, gampang diukur pribadi kita. Setiap hari yang kita keluarin apa dari mulut kita? Kalau yang keluar cacian dan makian, persentase hatimu yang hitam lebih banyak daripada yang putih. Yang kuasai hatimu iblis lebih banyak daripada kebenaran firman. Gampang diukur. Kalau yang keluar dari sumpah serapah, hanya bisa lihat kesalahan orang, hanya bisa lihat kelemahan orang, hanya bisa lihat kekurangan orang. Hatimu busuk, hatimu bermasalah. Engkau lebih banyak piara iblis dan setan dalam hatimu ketimbang firman, saudara. Tapi kalau yang keluar itu bahasa-bahasa puji Tuhan, mengampuni, sabar, sukacita, hal-hal yang benar. Saya mau beritahu, persentase hatimu lebih banyak firman daripada iblis. Saudara, kalau kita banyak memberi makan iblis, maka yang keluar itu perkataan-perkataan iblis. Sumpah serapah yang keluar. Lebih lanjut bilang begini. Matius, Injil Matius 15. Saudara, supaya kita mengerti. Ayat yang ke-18. Ini, perhatikan ini baik-baik. Ini firman. Ini Alkitab. Makanya saya bilang kalau pergi gereja bawa Alkitab. Ini bukan kerangan saya. Kita baca firman. Matius pasal yang ke-15 bilang begini. Ayat 18. Perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari. Jadi itu tadi yang kita bilang tuh dia punya mulut sah, dia punya hati baik, itu benar kok sonde. Munafik itu. Perhatikan baik-baik, saya ulang lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan. Seringkali kita bilang kalau makan itu najis. Alkitab bilang begini, kalau saudara baca ayat, yang masuk dari mulut olah di perut dan kembali ke jamban, saudara. Tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan orang. Kenapa bisa menajiskan orang? Karena dari hati. Hatimu bermasalah. Maka yang keluar kata-kata pahit. Yang keluar cuma hujatan. Yang keluar cuma apa? Melihat kesalahan dan kelemahan orang. Tidak bisa lihat baiknya, saudara. Saudara, sekarang ini kita bisa melihat. Kita bisa ukur. Saudara bisa lebih mengerti firman pada waktu yang begini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lewat momen seperti ini, momen politik seperti ini, kita dapat menilai dan kita bisa membenarkan firman itu. Memang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Wow, ini kantong Kristen. Tapi kalau soalnya dong pumba maki.
hujat kiri, hujat kanan, seperti dorang suruh lebih hebat. Padahal pemilihan RTC dia tidak terpilih nah. Tapi dia nilai orang begitu luar biasa. Yang dia lecehkan apa? Hatinya tidak beres. Hatinya tidak beres. Kita lihat tetangga punya kulkas, kita yang kepanasan. Kenapa? Iri hati. Kenapa hatimu tidak beres? Kita lihat orang lain naik sepeda motor, kita yang tukang jengkel. Saudara. Kita lebih suka lihat orang lebih susah, tapi kita senang lihat orang susah. Kenapa seperti itu? Karena hatimu tidak beres. Nah hari ini, pagi ini bukan satu kebetulan kau hadir hari ini tempat ini. Ini bukan sebagian dari kebiasaan orang Kristen datang gereja. Tapi ini cermin hidupmu supaya apa? Engkau didapati hidup berkenan ke hadapan Tuhan. Tujuan kita datang di tempat ini, tujuan kita beribadah untuk apa? Membersihkan, mengoreksi, menilai apa hidup kita sudah benar nggak di hadapan Tuhan. Salah satu yang paling mendasar adalah hatimu, saudara. Itu sebabnya saya bilang ini, koreksi hatimu. Lihat hatimu. Jangan tuding orang lain. Tuding dirimu sendiri. Apakah ucapan yang saya keluar itu sudah ucapan yang membangun? Perkataan yang saya keluar apa menjadi perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain? Kalau itu belum dan engkau dapati itu tidak sesuai dengan firman, minta ampun dan bertobat, hatimu tidak beres. Engkau hanya bisa lihat kelemahan orang lain. Tanpa engkau mengoreksi, engkau sendiri punya kelemahan, engkau bukan manusia yang sempurna. Dan tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini, hanya Yesus. Saudara, itu sebabnya saudara, kalau saudara perhatikan Amsal pasal 4:23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang disuruh jaga siapa? Kita. Tapi seringkali kita bilang, Tuhan jaga hatiku. Tuhan bilang, no, kau yang harus jaga hatimu. Karena ayat itu bilang begitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal pasal keempat ayat yang ke-23. Jaga hati ini. Bagaimana kita bisa jaga hati? Sederhana, saudara. Tentukan orang-orang di sekelilingmu. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau bergaul dengan pencemooh, ingat, engkau pasti malas ikut firman, engkau pasti malas dengan firman, engkau malas beribadah. Kenapa? Karena pencemooh hatinya hitam. Hatinya dikuasai iblis. Dan kalau engkau tidak bisa mempertahankan identitasmu sebagai anak Tuhan, engkau akan diseret dan terbawa kebiasaan-kebiasaannya. Kasih makan hatimu dengan hal yang positif. Dengar firman. Jadilah pelaku firman. Karena Alkitab bilang dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau beritahu kalau kita sadar, orang itu bisa berkelahi gara-gara apa? Mulut. Satu negara dengan negara perang itu gara-gara apa? Mulut. Laki bini baku hantam gara-gara apa? Mulut. Kita penyakitan karena apa? Mulut. Saya begini nih, begini gara-gara apa? Mulut, saudara. Dan ada orang yang kurus kering pun gara-gara apa? Mulut juga. Pemalas makan. Kalau yang begini nih, rajin makan. Omong kosong, ada orang yang gemuk bilang, saya tidak makan Bapak tapi saya kurus. Aduh saya ini gemuk nah. Mana ada orang yang tidak makan bisa gemuk. Itu hanya untuk menipu dirinya sendiri aja. Jujur saudara. Semua kenapa? Sumbernya hati keluar lewat mulut, hatimu rakus. Makanya mulutmu makan terus.
Saudara, saya percaya Tuhan mengasihi kita hari ini. Amin. Tuhan cinta kita. Dia bahkan saya katakan dia terlalu cinta dan terlalu sayang. Dia sudah buktikan cinta dan sayangnya kepada kita. Lewat apa? Lahir dan mati di atas kayu salib. Belum lagi proses sampai di atas kayu salib. Itu menunjukkan cinta dan sayang dia. Dan kalau kita harus berubah bukan supaya dia tambah cinta. Dia sudah cinta. Kalau kita harus lakukan kebenaran bukan supaya dia lebih cinta, dia sudah sangat cinta. Tapi sebaliknya supaya kita itu menunjukkan sebagai apa? Kita semakin cinta Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini, bukan Tuhan supaya Tuhan lebih cinta. Tuhan sudah cinta, tapi ini bukti cinta saudara kepada Tuhan. Jika engkau harus berubah, engkau berubah bukan supaya Tuhan tambah cinta, tapi untuk membuktikan kalau engkau cinta Tuhan. Saudara, saya baru mengikuti ini momen-momen yang seperti ini. Aduh, sungguh mengerikan. Dengan begitu gampangnya kita maki orang. Dengan begitu gampangnya kita hina orang. Bergumul. Waktu saya disuruh Bapak, Pak JP di Sabu, Bapak melayani seminggu. Saya ini paling takut kalau suruh khotbah, saudara. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya omong. Saya bukan tamatan teologi, apalagi saya ini cuma teologi sah. Tidak mengerti. Bergumul Tuhan apa yang harus saya omong? Apa yang harus saya bagikan kepada jemaat? Tuhan taruh saya di hati ini. Koreksi hati. Siapapun idolamu, saudara. Jaga identitasmu sebagai anak Tuhan. Hatimu diperhatikan. Dia yang naik, kau yang tukang bakalai. Dorang sana ada bacium, kita di sini ada baku lempar. Untung apa, saudara? Fanatiklah terhadap firman, saudara. Kalau orang maki jangan balas dengan maki. Itu baru benar. Kalau engkau fans dengan pendukungmu, tunjukkan programnya. Bukan maki orang, saudara. Kenapa engkau bisa maki orang? Karena hatimu tidak beres. Hatimu penuh dengan kepahitan, maka yang keluar kata-kata pahit. Hatimu penuh dengan kebencian, maka yang keluar ucapan-ucapannya menghujat. Koreksi hatimu. Kenapa kita ini hidup sebentar lagi mati, saudara? Kita tidak hidup untuk selamanya, saudara. Hei, idola punya jabatan cuma 5 tahun, tidak lebih dari itu, saudara. Tapi saya mau beritahu kita semua pasti mati. Kalau kita mati, kita pulang ke sana dan Tuhan mendapati hatimu tidak benar. Di mana posisi? Di mana tempatmu? Mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih bisa dengar firman, ini kesempatan engkau bertobat. Dimanapun engkau berada, jika engkau dengar firman, bertobat. Lakukan yang baik. Kritik itu boleh. Tapi kalau kritik itu menghina dan memaki orang itu tidak benar. Hatimu sedang bermasalah. Berubah, saudara. Karena iri hati, karena kebencian, saudara. Maka timbullah rekayasa yang jahat. Karena Alkitab bilang begini, saudara. 19 bilang begini dari Injil Matius pasal 15 tadi. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat. Ternyata pikiran jahat itu munculnya dari hati yang bermasalah. Pembunuhan. Orang baku bunuh ternyata mulai dari hatinya. Perzinahan. Yang tukang basalingku ini. Ingat, hatimu tidak beres. Hatimu tidak beres.
percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah ini dengar baik-baik. Coba kasih tunjuk dulu supaya jemaat lihat. Buka kau Alkitab Matius 15 tuh, 19 tuh. Ya sampai beta karang-karang nah. Saya tidak ada urusan dengan pilkada. Tapi saya berurusan dengan kerajaan sorga. Baca itu baik-baik. Matius 15. Sekali lagi 19 bilang begini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu. Dan hujat. Sudah lihat? Saya kira tidak perlu dijelaskan. Ini sangat-sangat jelas. Rancangkan yang jahat. Mulai dari hati yang tidak beres. Saudara, ada cerita di Alkitab yang tidak asing bagi kita. Mari kita buka dalam 1 Samuel. Sudah dapat? Satu Samuel 18. Sudah tahu cerita ini? Bapak, anak, dan ponakan. Saul, Yonatan, dan Daud. Kalau saudara perhatikan cerita ini, awal mulanya mereka begitu akur, mereka begitu rukun. Hubungannya begitu luar biasa, saudara. Saul kasih sama kuasa, sama Daud kasih baju, suruh perintah dia pergi berperang. Dia berperang dan dia menang, saudara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, hanya gara-gara apa, saudara? Hanya gara-gara biduan-biduan itu memuji Daud lebih dari Saul, betul? Daud berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Timbullah kejahatan di hati Saul. Dimulai dari mana? Hati yang tidak beres. Jadi benar katanya Alkitab, benar pengajaran Tuhan. Timbulnya pembunuhan, rancangan kejahatan itu bukan dari pikiran tapi dari hatimu yang tidak beres. Itu sebabnya perhatikan hatimu. Karena Amsal bilang dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan hatimu. Cek hatimu. Wow. Saul begitu jengkel, Saul begitu marah. Hati Saul begitu pahit. Hanya gara-gara dengar pujian. Kenapa hatinya tidak beres? Saudara, dia mulai merancangkan bagaimana dia hendak membunuh Daud. Saudara. Tapi saudara lihat dari pihak Daud. Karena hatinya beres, dia tidak balas. Bahkan dia bilang begini, aku tidak mau mengganggu, mencelakakan, melukai hamba yang diurapi. Pada roh Tuhan sudah pergi dari Saul. Dia punya kesempatan untuk lakukan balas dendam. Dia punya waktu, dia punya kesempatan. Dia punya segalanya untuk menghabisi Saul. Tapi karena hatinya beres, dia bilang apa? Aku tidak layak, aku tidak mau mengganggu, merusak, membunuh, mengusik hamba yang diurapi. Saya percaya Daud pun tahu bahwa Saul sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan.
Kenapa? Karena hatinya beres. Saudara, koreksi hati. Koreksi. Jangan tuding tetanggamu, tuding dirimu. Jangan pakai cermin untuk mencerminkan orang lain. Jangan pakai cermin kaca spion. Cermin ada dua macam. Yang di sepeda motor sama yang di oto tuh, lu punya yang di samping kiri setir, kalau di sepeda motor kanan tuh, itu bukan untuk lihat lu pu muka. Itu untuk lihat orang lain pu muka. Bukan cermin ini yang dimaksud. Cermin yang ada di dalam rumahmu. Pada waktu engkau mau pergi gereja begini nih, muta putar kiri, muta putar kanan. Cermin itu. Jangan pakai kaca spion. Itu tidak berlaku di dalam firman. Cermin dirimu. Supaya engkau bijaksana. Supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu nanti dia datang, minimal pada waktu kita dipanggil pulang, kita didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Hatimu benar. Buang semua sampah itu. Jangan kasih makan burung gagak di dalam hatimu. Jangan piara setan dalam hatimu, karena dia akan membinasakan engkau. Dengar firman dan piara firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya perjalananmu beruntung. Renungkan firman. Jadi kalau saudara dengar bilang, Pak dia punya mulut sah itu munafik. Karena Alkitab bilang yang keluar dari mulut dasarnya hati. Jadi orang kalau hati yang baik pasti yang keluar itu baik. Hari ini dan pagi hari ini, mari kita renungkan firman. Sudahkah hidupku lewat perkataanku sudah mencerminkan Kristus lewat hidupku? Sudahkah perkataanku mereka melihat Yesus dalam hidupku? Bukankah kita ini surat yang terbuka? Bukankah kita ini Alkitab yang hidup? Orang bisa lihat Yesus lewat hidupmu, lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat tindakanmu. Hingga mereka boleh datang dan memuliakan Bapa di sorga. Tapi berapa banyak di antara kita, mereka menghujat Tuhan. Kenapa? Karena perkataan kita. Bahkan ada yang tidak mau beribadah, ada yang tidak mau percaya Tuhan. Karena apa? Melihat tingkah laku dan perbuatan anak-anak yang menyebut diri anak Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi. Saya katakan sekali lagi, kita ini orang yang paling beruntung hari ini. Kenapa? Kita boleh dengar firman Tuhan. Jika engkau masih dengar firman Tuhan, masih ada kesempatan engkau berubah. Jika engkau dengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, masih ada kesempatan engkau bertobat. Jika hari ini kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Berubahlah, bertobatlah. Dia cinta engkau, dia sayang engkau. Dimanapun engkau berada, dia Yesus cinta engkau. Dia sudah lakukan di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa dia cinta kita. Engkau yang menyebut orang Kristen, engkau yang menyebut murid-murid Kristus. Engkau yang sering berkata, engkaulah ahli waris kerajaan surga. Sudahkah perkataan dan perbuatanmu mewakili identitas itu? Kalau belum, mari kita sama-sama bertobat. Gampang diukur, saudara. Di bilik hati manusia, saudara. Ukur dirimu sendiri. Kalau sepanjang hari lebih banyak kutuk, sumpah, serapah, iri hati dan dengki, ketahuilah yang menguasai hatimu itu iblis. Jangan tuding orang lain iblis, karena perkataannya tidak mencerminkan kalau dia iblis. Kitanya yang iblis. Kenapa? Perkataan kita keluar itu mencerminkan siapa kita dan siapa yang kita piara dalam hati kita. Berubah dan bertobat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat yakin dan saya sangat percaya tidak ada yang kebetulan kita. Tidak ada yang kebetulan hari ini engkau dengar firman Tuhan. Dia mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi waktu masih siang, selagi masih ada kesempatan, kita renungkan. Mari kita renungkan. Apakah perkataan, apakah perbuatanku tidak mencerminkan Kristus? Jangan salibkan dia untuk yang kedua kalinya lewat perkataan dan perbuatan. Jangan lukai hatinya hanya karena ada engkau iri dan dengki dalam hatimu. Lepaskan itu semua. Mungkin engkau berkata, Pak, aku sakit Pak, saya dikhianati. Lihat Daud, kurang apa? Diancam berkali-kali untuk dibinasakan. Mati. Kenapa? Hatinya benar di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya benar, beres di hadapan Tuhan, tidak pernah menuntut kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah membalas. Selalu mengampuni dan selalu mengampuni. Itu ukuran. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah kita yang hadir pada siang hari ini memiliki hati seperti Daud? Atau lebih banyak bencinya? Atau lebih banyak iri hatinya? Atau lebih banyak siriknya? Tinggalkan itu semua. Itu yang membuat engkau tidak melihat mujizat Tuhan. Itu yang membuat langit ini bagaikan tembaga dan doamu tidak bisa tembus karena dosa dan kejahatanmu. Itu yang membuat Tuhan berpaling. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar doamu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolakmu. Firman Tuhan berkata, tapi dosa dan kejahatanmu, hatimu tidak beres. Itu yang membuat engkau menderita. Itu yang membuat engkau hidup di dalam kepurukan. Itu yang engkau yang membuat engkau apa? Hidup di dalam penderitaan, hidup dalam tekanan, hidup dalam intimidasi. Kenapa? Hatimu tidak beres. Sekali lagi, Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Amin.